Kembali di Ayu Sore pemirsa, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim memenuhi panggilan Kejaksaan Agung. Nadiem diperiksa terkait dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook atau AI selama menjabat sebagai menteri. Nadiem Makarim tiba di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta sekitar pukul 9 Senin pagi. Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop senilai 9,9 triliun rupiah. Keterangan Nadiem Makarim dianggap sangat penting untuk mengungkap kasus ini. Nadiem diperiksa Kejagung menyusul 3 staf khususnya yang telah diperiksa dan dicegah ke luar negeri. Sebelumnya Kejagung memeriksa 3 staf khusus Mendikbudristek 2019-2024 Nadiem Makarim. Pemeriksaan ini dilakukan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tahun 2019-2022 senilai 9,9 triliun rupiah. Tim penyidik Kejaksaan Agung memulai penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019 hingga 2022 senilai 9,9 triliun rupiah pada 20 Mei 2025 lalu. Atas dugaan kasus tersebut, 3 staf khusus Mendikbudristek periode 2019-2024 Nadiem Makarim, yaitu Fiona Handayani, Ibrahim Arif, dan Juristan diperiksa penyidik Kejaksaan Agung. Namun Juristan meminta pemeriksaan dilakukan secara daring lantaran kala itu Juristan sedang berada di luar negeri. Pemeriksaan kepada Fiona dan Ibrahim Arif, penyidik bertanya tentang tugas dan pekerjaannya selama menjadi staf khusus Nadiem Makarim. Sepanjang apa yang dia lakukan, dia kerjakan, masih begitu. Belum ada masuk ke arah-arah sana. Dia masih bicara tentang tupoksi pekerjaannya aja. Nanti mungkin lebih mendalam, mungkin di hari yang akan datang. Gitu. Oh enggak, mereka ini kan hanya sebatas gimana pimpinan dan pegawai. Tidak ada karena kedekatan gimana, enggak ada. Yang direkrut berdasarkan memang profesionalitas. Tidak ada direkrut karena kita berteman, mereka enggak gitu. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyebutkan pemanggilan ketiga mantan staf khusus Nadiem Makarim tersebut untuk mengetahui keterlibatan mereka dalam dugaan tindak korupsi tersebut. Staf khusus tetapi juga berkiprah memberikan masukan-masukan terkait dengan pengadaan Chromebook ini. Ya, oleh karenanya penyidik akan terus mendalami bagaimana korelasinya, ya, karena kan posisi yang bersangkutan sebagai staf khusus. Kami selalu sampaikan, ya, kalau itu menjadi kebutuhan dari penyidikan ini, tentu penyidik akan menjadwal. Ya. Saya kira pernyataan kami masih sama, ya, bahwa pihak-pihak manapun yang terkait dengan perkara ini membuat terang tindak pidana ini, penyidik akan melakukan upaya-upaya pemanggilan dan pemeriksaan. Meski belum terbukti keterlibatannya, Kejaksaan Agung melarang Nadiem Makarim berpergian ke luar negeri untuk proses penyidikan lebih lanjut. Hingga kini proses penyidikan terus berlanjut. Sementara itu, sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan gula dengan terdakwa Tom Lembong kembali digelar. Tom Lembong menyoroti perlunya menghadirkan Joko Widodo dalam persidangan. Sidang Tom Lembong kembali digelar dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Dalam sidang, Tom menyebut keterangan saksi ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum sangat menarik, terutama saat ahli mengusulkan agar Jokowi dihadirkan untuk memberikan keterangan langsung. Ia juga menyampaikan bahwa keterangan para saksi di persidangan telah jelas menyebut adanya arahan dari Presiden untuk menangani kelangkaan pangan. Menurutnya, itu dapat menjadi dasar hukum yang kuat bagi kebijakan yang diambil saat itu. Ya, mungkin yang paling menarik buat saya sih keterangan beliau tadi bahwa ya kalau memang BUMN
Koperasi Angkatan Darat, Koperasi TNI Polri, dan saya pun semuanya menjalankan perintah Presiden. Ya, sebaiknya Presiden dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan bahwa memang beliau memberikan perintah tersebut ya, karena sejauh ini keterangan saksi adalah itu perintah Presiden yang kemudian diteruskan oleh Kepala Staf Angkatan Darat dan juga oleh Kapolri kepada jajarannya, dan itu yang kemudian membuat Induk Koperasi Angkatan Darat atau Inkopkar dan Induk Koperasi TNI Polri menyurati saya mengusulkan agar mereka juga dilibatkan. Direktur Utama Sritex Iwan Kurniawan kembali menjalani pemeriksaan di Gedung Jampitsus Kejagung pada Senin pagi. Ia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pemberian kredit pada PT Sritex. Untuk keempat kalinya, Direktur Utama Sritex Iwan Kurniawan diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Agung. Iwan tiba di Gedung Jampitsus pada pukul 9 Senin pagi, didampingi oleh kuasa hukumnya. Tak ada komentar dari Iwan saat tiba di Gedung Kejagung. Ia hanya melempar senyum sambil menyapa, kemudian berlalu ke dalam gedung Bundar Jampitsus Kejagung. Iwan dimintai keterangan tentang kasus korupsi pemberian kredit pada PT Sritex saat ia masih menjabat sebagai Wakil Direktur Utama. Pemirsa, masyarakat kian terkejut melihat kondisi kesehatan kulit Presiden Joko Widodo saat merayakan ulang tahun. Presiden RI ke-7 ini, Jokowi terpantau memiliki wajah yang bengkak dan memerah. Dalam perayaan ulang tahun Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada 21 Juni lalu, Jokowi terlihat dalam kondisi prima. Namun warga khawatir dengan wajah Jokowi yang bengkak dan memerah. Menurut salah satu ajudan Jokowi, kini Jokowi masih dalam proses pemulihan atas penyakit alergi kulit yang dialaminya. Secara medis disampaikan dokter ke kami juga alerginya beliau itu menyebabkan adanya peradangan. Tapi saat ini proses pemulihannya mulai membaik, sangat membaik. Peradangannya di kulit, terutama di wajah ya nanti? Iya. Kalau autoimun itu kan banyak yang menyebut ke Bapak itu autoimun. Autoimun. Iya. Nah itu mungkin dokter nanti yang lebih detail menjelaskan. Mendengar kondisi alergi Jokowi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Prof. Muhajir Effendi pun menemui Joko Widodo di kediaman Sumber Solo hari Minggu kemarin. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengirimkan bunga anggrek sebagai ucapan selamat ulang tahun ke Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Jokowi pun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendoakannya, terutama Presiden Prabowo. Presiden Prabowo Subianto mengirimkan bunga anggrek segar untuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang berulang tahun ke-64. Bunga anggrek berwarna ungu dari Prabowo diletakkan di pot hijau dengan dihiasi pita. Terdapat pula tulisan yang ditujukan khusus untuk Jokowi. Total per hari ini ada sekitar 101 bunga maupun karangan bunga yang datang ke kediaman Pak Joko Widodo dalam rangka ucapan selamat hari ulang tahun. Dan kebetulan hari ini juga kita mendapatkan karangan bunga dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Selain dari Prabowo, Jokowi juga menerima karangan bunga dari sejumlah tokoh dan pejabat hingga warga. Jokowi pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendoakannya di hari istimewanya. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.